Nah, pemilik 72,2% ini adalah PT Tripura Investindo, kemudian ada Dharma Inti dan ada Irianto, seperti itu. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Fitri Hazier. Kode sahamnya DRMA, nama perusahaannya yaitu PT Dharma Polymetal Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya DRMA. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini selama setahun terakhir, itu harga sahamnya pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp855, kemudian terendahnya di harga 500-an. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir. Dari tanggal 24 November sampai dengan tanggal perdagangan hari Jumat kemarin itu tanggal 23 Desember ya. Kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir atau investor semi retailnya. Mereka ngapain sih? Mereka membeli dalam jumlah besar atau justru mereka jualan atau distribusi dalam jumlah besar seperti itu. Kalau mereka distribusi sebaiknya kita tunggu atau jangan dulu kita masuk. Kalau mereka akumulasi maka pada saat ini kita bisa masuk ya, karena ini sudah dekat level supportnya secara teknikal. Jadi meskipun kita di teknikal ini kita harus lihat data aksi mereka, kita harus lihat data peta kepemilikan, kita harus lihat aksi mereka, apakah mereka akumulasi juga di level support atau justru distribusi. Kalau di level support akumulasi berarti harga saham akan naik. Kalau di level support distribusi maka harga turun lebih dalam seperti itu. Jadi nggak bisa kita berpatokan ke technical supportnya, karena di support itu kita tidak tahu mereka ngapain kalau misalkan kita hanya lihat secara teknikal. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya DRMA. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 24 ya, cocok mi. Tanggal bulannya ya, bulan 11. Kemudian di sini tanggalnya kita ganti sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Dharma Polymetal Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir investor besarnya melakukan aksi do nothing. Jadi investor besarnya tidak melakukan pembelian, juga tidak melakukan penjualan. Tetapi yang bergerak di sini adalah investor semi retailnya. Nah, investor semi retailnya itu mulai melakukan akumulasi. Ya, seperti itu. Nah, ini pertanda yang baik. Maka ketika di level support nanti mereka masih akumulasi, maka kita harus menambah juga. Akumulasi mereka juga normal akumulasi ya. Jadi mudah-mudahan ketika di perdagangan besok-besok itu mereka menambah terus porsi sampai menjadi big akumulasi atau masif akumulasi. Baru kita masuk, setelah itu mudah-mudahan langsung diangkat harga sahamnya. Diborong kanan sehingga bisa naik dan kita bisa profit taking melalui aksi mereka. Seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, bagi rekan-rekan investor yang merasa video ini bermanfaat silahkan share. Kemudian yang mau bertanya dan request silahkan komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Kira-kira siapa yang pemegang terbesarnya, siapa-siapa di sini. Oke, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia,
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Dharma Polymetal Tbk ini 93% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 93% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 72,2%. Artinya mereka menguasai supply. Nah, pemilik 72,2% ini adalah. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. PT Tripura Investindo, kemudian ada Dharma Inti, dan ada Irianto, seperti itu. Jadi ketiga nama-nama ini yang memiliki porsi di atas 5%. Nah, sedangkan kepemilikan investor semi retail di perusahaan ini sebesar 10%, kemudian investor retailnya sebesar 17,8%. Nah, jadi kesimpulannya karena di sini mereka akumulasi, walaupun di sini normal akumulasinya tidak terlalu besar ya. Jadi sebaiknya kita tunggu terus sampai mereka akumulasi, big akumulasi atau masif akumulasi, barulah kita masuk. Seperti itu. Jadi kita perhatikan di perdagangan berikutnya. Mudah-mudahan window dressing ini mereka terus akumulasi, nanti Januari baru mereka ngangkat sehingga harga sahamnya bisa naik dan mendapatkan keuntungan tentunya. Seperti itu.